Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mempelajari penggunaan persamaan Euler. Salah satu aplikasi persamaan Euler yang sangat menarik adalah menentukan lintasan cahaya. Telah kita ketahui bahwa cahaya selalu mencari jarak terdekat dalam bergerak, mencari lintasan terpendek. Jika lintasan cahaya bisa diungkapkan dalam sebuah fungsi yang bergantung pada ruang, seperti fungsi f yang bergantung pada x, y, dan y aksen, maka lintasan terpendek itu berkaitan dengan sifat stasioner dari fungsi itu yang diungkapkan dengan integral f x y y aksen dx. Ya, jadi nilai stasionernya bisa dituliskan dalam bentuk integral seperti ini. Maka sudah kita buktikan bahwa f ini memenuhi persamaan Euler ddx do f do y aksen dikurang do f do y sama dengan 0. Dengan y aksen adalah dy dx. Ya, di sini f kita adalah fungsi x, y, y aksen. Jadi f itu adalah suatu fungsi umum yang merupakan besaran fisis yang memiliki nilai-nilai stasioner. F itu bisa apa saja, dan karena itu F itu juga bisa merupakan fungsi apa saja. Tidak harus selalu fungsi X, Y, dan Y aksen. Bisa fungsi-fungsi yang lain, dan juga tidak harus selalu terkait dengan ruang. Nah, contohnya ada variabel lain, misalnya R, theta, theta aksen, juga nilai stasionernya bisa nyatakan dalam bentuk integral F dari R theta theta aksen dr dengan theta aksen adalah d theta dr, d theta dr, maka persamaan Eulernya memenuhi ddr do f do theta aksen dikurang do f do theta sama dengan 0. Identik dengan ini. Begitu juga jika variabelnya adalah s dan p, maka integralnya adalah f s, p, p aksen ds dengan p aksennya adalah d, p ds, maka persamaan Eulernya tentunya seperti ini. d ds do f do p aksen dikurang do f do p sama dengan 0. Tolong perhatikan polanya. Jadi p aksen itu terkait dengan dp ds, theta aksen terkait dengan d theta dr. Nah, di sini DDR-nya terkait dengan ini, juga DDS terkait dengan variabel yang ini. Nah, kalau variabelnya T dan X, maka integralnya ft x x dot dt dengan x dot adalah dx dt, maka persamaan Eulernya menjadi d dt dari do f do x dot dikurang do f do x sama dengan 0. Nah, ini nanti kita kenal sebagai persamaan Lagrange. Oke, kita lihat sebuah contoh soal. Kita diminta menentukan lintasan yang akan dilalui sinar cahaya jika indeks biasnya dalam ukuran polar itu sebanding dengan R-2. Indeks bias dalam ukuran polar sebanding dengan R-2. Jadi, N-nya sebanding dengan R-2. Ini medium kita. Nah, kira-kira bagaimana cahaya kita melintas? Bagaimana bentuk lintasan cahaya kita? Nah, berarti kita mencari
lintasan terpendek dari cahaya, berarti kita membuat persamaan integral n ds yang sama dengan R-2 ds. Sama dengan integral n-2 ds. Jadi f kita sekarang adalah n. F kita adalah n yang sama dengan R-2. Nah, kita tahu bahwa ds itu sendiri itu adalah dari sini ds kuadrat sama dengan dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. Ya, ds kuadrat itu sama dengan dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. Ini dalam kuadrat polar ya. ds itu panjang lintasannya itu sama dengan ds kuadrat sama dengan dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. ds kuadrat sama dengan dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. Nah, maka ds-nya adalah akar dari dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. Kalau dr-nya kita keluarkan, ini menjadi 1, ini menjadi r kuadrat, ini d theta kuadrat per dr kuadrat. Jadi d theta per dr kuadrat. Ini kayak gini. Kalau dr-nya kita keluarkan, dari sini kita keluarkan dr-nya, ini 1, r kuadrat, d theta per dr kuadrat. Nah, yang ini adalah theta aksen. Jadi, yang ini jadinya, ini adalah ini. F sama dengan R-2 akar 1 tambah R kuadrat theta aksen kuadrat. Jadi, kita dapatkan F R theta aksennya. Inilah fungsi yang menentukan lintasan cahaya di medium yang indeks biasnya sebanding dengan R-2. Maka dari fungsi ini kita bisa bentuk persamaan Euler-nya. Persamaan Euler-nya adalah DDR dou F dou theta aksen dikurang dou F dou theta sama dengan 0. Jadi dengan F sama dengan R-2 akar 1 tambah R kuadrat theta aksen kuadrat, maka kita nanti akan turunkan dou F dou theta aksennya dan dou F dou theta. Nah, karena F kita hanya fungsi R dan theta aksen, nggak ada fungsi theta, maka nilainya akan 0. Yang perlu kita turunkan sekarang adalah nilai yang ini, dou F dou theta aksen, karena ini ada theta aksen. Jadi F kita R-2 akar 1 tambah R kuadrat theta aksen kuadrat, maka turunannya dou F theta aksen ini. Dan ini bisa saling menghilangkan, sehingga terdapatkan, ini juga hilang, terdapatkan dou F theta aksen itu adalah theta aksen per akar 1 tambah R kuadrat theta aksen kuadrat. Nah, ini dou F theta sama dengan 0 karena F bukan fungsi dari theta. Nah, dengan demikian Euler-nya jadi gini, persamaan Euler-nya. Nah, berarti ini karena turunnya sama dengan 0, berarti theta aksen tambah akar 1. Theta aksen dibagi akar 1 tambah R kuadrat theta aksen kuadrat itu sama dengan konstan. Nah, ini kita susun lagi seperti ini, hasilnya ini. Kita kuadratkan jadi begini. Kita susun lagi ini berupa sehingga theta aksen kuadrat akar kali 1 kurang C kuadrat R kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka dapat theta aksen kuadrat kita sama dengan C kuadrat per 1 dikurang C kuadrat R kuadrat. Atau theta aksen kita adalah C per akar 1 kurang C kuadrat R kuadrat. Ya, nah ini theta aksen itu kan d theta dr, maka d theta dr sama dengan C per akar 1 kurang C kuadrat R kuadrat. Maka dapat d theta kita adalah C per akar 1 kurang C kuadrat R kuadrat. Atau theta kita adalah integral ini. Ya, berarti integral ini kalau kita selesaikan, itu kan sama dengan sin min 1 CR tambah B. Nah, jadi theta kita
sama dengan sin min 1 atau arcus sin dari CR tambah B. Dengan B adalah sebuah konstanta integrasi. Nah, B itu diperoleh dari syarat batas yang akan dimasukkan. Jadi, kalau diberikan nilai awal atau syarat batas, maka B itu bisa diselesaikan. Jadi bagaimana bentuk theta ini? Ini hanya bisa kita bisa dapatkan gambaran ini kalau kita plot satu titik per titik dari theta dan R yang diberikan. Jadi diberikan R-nya, theta-nya bagaimana, R-nya, theta-nya bagaimana, akhirnya kita akan dapatkan pasangan titik theta dan R, maka kita dapatkan dengan plot data R, kemudian theta, pasangan R dan theta nantinya akan membentuk sebuah lintasan, yang membentuk sebuah garis yang menggambarkan lintasan cahaya kita. Nah, kita ingin buktikan integral C per akar 1 kurang C per R kuadrat dx sama dengan sin ini dengan B konstanta integrasi dengan misalkan sin U sama dengan CR, sehingga U kita ada sin min 1 dari CR dan cos U berarti akar 1 kurang C kuadrat R kuadrat. Di sini dia kan cos U kita, ya, kalau sinnya ini, sinnya berarti ini U, ini berarti CR, berarti ini 1 kan, sin itu kan Y per R, R-nya berarti 1. Nah, berarti Y-nya adalah CR, R-nya sama dengan 1. Maka cos-nya adalah X per R. Nah, cos-nya kan dari Pythagoras dapat ini, sehingga cos-nya itu sisi ini kan dari Pythagoras, cos-nya adalah ini dibagi R, bagi 1. Berarti hasilnya cos U sama dengan itu. Nah, di samping itu, R kita berarti seperti sin U. Maka dr adalah seperti cos U du. Nah, dengan demikian, integral C akar 1 kurang C kuadrat R kuadrat dr itu berarti C per cos U. Ya, dari dr-nya kan, C cos U kali seperti cos U du. Yang cos per cos U-nya dari sini. Ya, karena ini kan sama dengan cos U. Jadi ini cos U terus dari sini. Kemudian yang seperti cos U itu dari sini. Karena berasal dari DR, ya kan? Dari DR sama dengan seperti cos U du. Nah, sama ada habis cos U-nya, C juga habis, tinggal integral du. Sama dengan U tambah B. U kita tadi ada sin min 1 CR, berarti sin min 1 CR tambah B. Sekarang kita membahas integral pertama dari persamaan Euler. Persamaan Euler untuk f x y aksen adalah ini. Jika f bukan fungsi y, yakni f hanya x y aksen saja, maka do f do y sama dengan ini. Sehingga persamaan Euler menjadi seperti ini. D dx do f do y aksen sama dengan 0. Atau do f do y aksen sama dengan c. Keadaan ini disebut sebagai integral pertama dari persamaan Euler. Jika suatu persoalan dapat diarahkan ke bentuk integral pertama persamaan Euler, maka pengerjaannya akan lebih mudah dan lebih sederhana. Jika suatu persoalan dapat diarahkan ke bentuk integral pertama persamaan Euler, maka pengerjaannya akan lebih mudah dan lebih sederhana. Cara yang ditempuh agar suatu persoalan mengarah ke integral pertama persamaan Euler adalah melakukan pertukaran variabel, yaitu pertukaran variabel bebas dengan variabel terikat sebagai berikut. X aksen itu dx dy itu sama dengan seper dy dx, ya kan? Atau dy dx min 1, berarti sama dengan seper y aksen. Jadi x aksen sama dengan seper y aksen. Nah, dx sama dengan dx dy kali dy. Jadi dx per dy kali dy. Dx dy adalah x aksen. Jadi dx adalah x aksen dy atau sama dengan seper y aksen dy nantinya. Nah, di sini y x itu variabel bebas,
Y terikat pada X, ya, karena Y sebagai fungsi dari X. Jadi X kita variabel bebas, Y kita terikat pada X. Jadi kita sudah menukar variabel bebas dengan variabel terikat. Nanti target kita adalah merubah variabel bebas menjadi variabel terikat. Jadi variabel bebas kita yang X aksennya ternyata sama dengan seper Y aksen dari variabel bebas menjadi variabel terikat. Nah, coba tentukan dan selesaikan persamaan Euler agar kuantitas berikut stasioner. Y sama dengan integral akar 1 tambah Y aksen kuadrat per akar Y dx. Dari soal dapat tentukan F sebagai berikut. F kita ini, ya kan? Ini F kita, maka do F do Y aksen adalah ini. Ya, sekarang coba sebagai bahan latihan. Kemudian Y aksen per akar Y tambah akar 1 tambah Y aksen kuadrat. Dan do F do Y adalah ini. Ya, kembali, silakan coba sebagai bahan latihan, hasilnya min akar 1 tambah Y aksen kuadrat per 2 Y pangkat 3 per 2. Nah, dengan demikian persamaan Euler menjadi seperti ini. Nah, itu jadi ini dia kan persamaan Euler kita. Persamaan Euler kita ini berubah menjadi seperti ini. Nah, ini nampaknya kan sudah kompleks ya. Tidak sederhana lagi kan. Dan mencari solusinya tidak cukup mudah. Sekarang coba lakukan pertukaran variabel bebas dengan terikat sebagai berikut. Akar 1 tambah Y aksen kuadrat dx sama dengan akar 1 tambah Y aksen kuadrat dx itu sebenarnya X aksen dy. Karena kita ada dapat kemarin tadi X aksen adalah seper Y aksen dan dx adalah X aksen dy. Maka ini menjadi dy. Akar 1 tambah Y aksen X aksen dy. Nah, kalau X-nya masukkan ke dalam, X aksen masuk ke dalam, ini menjadi X aksen, ini menjadi Y aksen per S aksen. Kalau X aksen masukkan ke dalam, yang ini menjadi X aksen, yang ini menjadi 1. Karena ini berarti Y aksen per X aksen kuadrat. Sementara kita tahu bahwa X aksen kita sama dengan per Y aksen. Maka nilainya menjadi 1, karena X aksen sama dengan per Y aksen. Sekarang kuantitas yang dibuat stasioner menjadi seperti ini. Dari awalnya ini menjadi ini. Ya, awalnya Y adalah integral akar 1 tambah Y aksen kuadrat per akar Y dx berubah menjadi integral akar 1 tambah X aksen kuadrat akar Y dy. Sehingga F kita juga berubah. Sehingga F kita juga berubah. Jadi F sama dengan Y aksen akar 1 tambah X aksen kuadrat per akar Y. Nah, persamaan Euler-nya itu menjadi seperti ini. Nah, ini sama dengan 0 karena F kita tidak lagi fungsi dari F kita hanya fungsi Y dan X aksen, tidak ada lagi fungsi X. Sehingga do F do X-nya sama dengan 0. Ya, dari persamaannya kita dapatkan Euler-nya adalah ini. Pastinya ini kan. Persamaan Euler-nya perhatikan X aksennya Y, ini do F do X. Jadi persamaan Euler kita akan membentuk menjadi seperti ini. Do F do X sama dengan 0. Sehingga persamaan Euler menjadi lebih sederhana atau ini. Nah, banding sebelumnya nih. Ya kan, nah sebelumnya ini udah dapat solusi kita nih, tinggal modifikasi
disusun lebih baik lagi, ya kan? Ini masih bentuk seperti ini, ya kan? Itu tampak lebih mudah selesaikan dari sebelum melakukan pembentukan variabel. Nah, perhatikan ini, kalau kita mau selesaikan, kita mau selesaikan ini kan. Yang mudah ini pun kalau mau kita selesaikan cukup panjang. Nah, ini ya X aksen per akar 1 tambah X yang kuadrat sama dengan C. Dari sini kan. Nah, ini berarti X aksen kita adalah C akar Y akar 1 tambah X aksen kuadrat. Berarti X aksen kuadrat kalau dikuadratkan C kuadrat Y kali 1 tambah X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y tambah C kuadrat Y X aksen kuadrat. Nah, susun lagi hasilnya X aksen kuadrat kurang. Ya, ini dikurang pindah ke sini yang ininya. C kuadrat Y X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y. Sama dengan X aksen kuadrat kali 1 kurang C kuadrat Y sama dengan C kuadrat Y. Nah, hasilnya ini pindah ke sini, ya kan? Depan X aksen kita lah C akar Y per 1 kurang C kuadrat Y. Dan DY DX itu C akar Y kali 1 dikurang C akar Y per akar 1 dikurang C kuadrat Y. Dan DX adalah ini DY. Nah, kemudian berarti X kita adalah integral C akar Y per 1 kurang C kuadrat Y. Nah, gunakan sin U sama dengan C akar Y, U sama dengan sin min 1 C akar Y. Maka cos U-nya sesuai dengan yang di sini, itu adalah akar 1 kurang C kuadrat Y, dan tan U adalah C akar Y per akar 1 kurang C kuadrat Y. Ya, demikian C akar Y sama dengan sin U, C akar Y sama dengan U, akar Y sama dengan 1 per C sin U, Y kita adalah 1 per C kuadrat sin U kuadrat, DY DU adalah 2 per C kuadrat sin U cos U, maka DY-nya adalah 2 per C kuadrat sin U cos U DU. Sehingga dengan demikian, yang ini bisa jadi seperti ini. Ya kan? Nah, hasilnya X-nya tinggal integral tan U DY saja. Tan U DY yang tampak sederhana tadi, dari persamaan sederhana ini saja, solusinya cukup rumit. Solusi akhirnya dapatnya cukup rumit. Ya, apalagi kalau yang bentuknya yang seperti ini. Ya, solusinya tentu mungkin bahkan butuh waktu yang lama sekali untuk bisa menemukan solusi yang seperti ini. Solusinya pasti sama, baik pakai cara biasa maupun dengan cara penggantian variabel tadi. Dan pasti sama. Cuma yang satu bisa langsung sampai seperti ini, yang satu lagi mungkin butuh effort yang jauh lebih panjang untuk bisa mendapatkan solusi seperti ini.